tengah kesibukannya menjadi guru besar pakar hukum pidana di tingkat nasional Universitas Al-Azhar, Jakarta, dan agenda padatnya menjadi narasumber di media televisi nasional, masih menyempatkan hadir di tanah kelahirannya di Karanganyar, Sukoharjo, untuk melihat dan mengawal tim pembinaannya sampai Persada maju final di Gaden Klaten di turnamen di bulan April Maret 2023. Berkesempatan bertemu Profesor Dr. Suparji Ahmad, tim berita Sore TV menanyakan terkait bebasnya Anas Urbaningrum yang sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai media. Dianggap diputuskan oleh pengadilan sebagai terpidana tindak pidana korupsi, sebagai orang yang telah bertanggung jawab secara hukum, bahwa Mas Anas tidak mengingkari putusan pengadilan. Tidak ada yang absolut, sehingga memungkinkan adanya koreksi-koreksi di kemudian hari. Profesor Dr. Suparji Ahmad, SMH, dikenal pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus guru besar ilmu hukum. Menurut Profesor Dr. Suparji Ahmad, mengatakan perintisannya di dunia pendidikan ilmu hukum semenjak kuliah di Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, hingga melanjutkan kuliah S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Ia yang lebih suka dengan julukan pakar hukum dari Wong Cilik untuk Wong Cilik juga sering mendapat sorotan untuk menjadi narasumber sebagai pakar hukum di berbagai media televisi nasional, media online, serta media cetak. Berikut wawancara berita Sore TV bersama Profesor Dr. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana sekaligus guru besar Universitas Al-Azhar ini. Pertama, saya memang hadir pada kesempatan malam hari ini dalam rangka mendampingi tim Persatuan Bola Voli sampai Persada yang masuk babak final. Nah, kaitannya dengan beberapa hari yang lalu saya datang ke Lapas Sukamiskin, tepatnya hari Selasa kemarin, dalam rangka menjemput Mas Anas Urbaningrum yang telah bebas atau sedang menjalani cuti menjelang bebas. Ya, kita sebagai sahabat, kita bersyukur dan kita berbahagia, maka kita menyambut kebebasan, kemerdekaan yang bersangkutan. Terus pantas untuk disambut, karena memang ini adalah seorang aktivis yang punya kepedulian dengan teman-temannya, maka kita sebagai teman juga peduli, lebih besar lagi punya kepedulian terhadap bangsa dan negara. Mungkin orang mempertanyakan kenapa sebegitu besar antusiasme teman-temannya menyambut kemerdekaan Mas Anas tadi itu, sementara yang bersangkutan adalah dianggap diputuskan oleh pengadilan sebagai terpidana tindak pidana korupsi. Saya kira sebagai orang yang telah bertanggung jawab secara hukum, bahwa Mas Anas tidak mengingkari putusan pengadilan karena sudah menerima dan menjalani selama 9 tahun. Saya kira itu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa diingkari, bahwa itu telah dijalani. Dari ini semua Pak Prof, mungkin apakah ada isu-isu juga Pak Anas Urbaningrum akan mencari suatu keadilan juga Pak? Nah, saya kira bahwa pengadilan sebagai salah satu institusi yang melahirkan keadilan, tetapi semuanya kan kalau di dunia ini kan bersifat relatif, tidak ada yang absolut, sehingga memungkinkan adanya koreksi-koreksi di kemudian hari. Artinya apa? Bahwa meskipun ini sudah melalui beberapa jenjang, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, sampai PK, tidak menutup kemungkinan bahwa itu tetap ada saja kelemahan atau kemudian kekeliruan atau kekeliruan hakim dalam mengambil putusan. Untuk itu jangan kemudian dianggap ini sudah selesai, masih ada peluang untuk menjelaskan kepada publik bahwa
ada hal-hal yang belum sepenuhnya adil, dan ada hal-hal yang kemudian bisa juga dilakukan koreksi melalui peninjauan kembali kedua. Jadi yang perlu dipahami bahwa sebagai keluarga, sebagai sahabat adalah tidak ada hal yang salah menyambut kebebasan yang bersangkutan. Dan sebagai warga negara yang baik, bahwa yang bersangkutan telah taat menjalani putusan pengadilan, tetapi pada sisi yang lain bahwa putusan pengadilan tetap saja ya menyisakan hal-hal yang kemudian perlu dilakukan koreksi sekiranya memang ada keyakinan yang itu masih belum sesuai dengan fakta yang sebenarnya.